Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air yang saya hormati dan saya cintai. 2-3 hari yang lalu beredar adanya undangan Rabithah Alawiyah yang ditujukan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan kawan-kawannya untuk mengadakan diskusi tertutup membahas nasab, membahas pembatalan nasab Pak Alawi, dan undangan itu disampaikan. Saya tidak tahu apakah undangannya sudah sampai atau belum, tapi sudah beredar di berbagai media, di platform beberapa media. Undangan akan adanya pertemuan itu dilaksanakan di Rabithah Alawiyah. Dan memang setelah saya telusuri, ada beritanya di media Indonesia. Ini beritanya. Bahas nasab Pak Alawi, Rabithah Alawiyah undang Imaduddin, Roma, dan Manaham Ali. Diskusi tentang masalah nasab Pak Alawi tampaknya masih panjang. Setelah bisikan Roma mengulasnya hingga beberapa episode, kali ini Rabithah Alawiyah mengundang Imaduddin Usman, Roma Irama, Pak Gembul, Manaham Ali, Mamang Gufron, dan beberapa lainnya untuk membahas tersebut. Dilansir dari akun @Rabithah Alawiyah, Rabithah Alawiyah mengundang sejumlah pihak itu untuk berdiskusi dengan tema keabsahan nasab Pak Alawi. Harapannya Rabithah Alawiyah ingin membedah serta menjawab tulisan yang membatalkan nasab Pak Alawi. Saudara-saudara sekalian, setelah beredar undangan tersebut, banyak sekali para netizen yang membahasnya. Saya tadi malam mengikuti diskusi di TikTok oleh wali TikTok. Beliau menjawab bahwa pembahasan nasab Pak Alawi itu sudah bukan urusan dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, tetapi itu sudah pembahasan secara nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, hakikatnya soal nasab Pak Alawi sudah selesai total. Dan sekarang yang digugat oleh umat Islam adalah banyak hal, diantaranya ada dua, adalah pengaburan sejarah yang dilakukan oleh para Habib Pak Alawi, dan yang kedua adalah doktrin-doktrin, ajaran-ajaran sesat yang dilakukan oleh Pak Alawi. Dan yang ketiga, diskusi yang dilakukan di Rabithah Alawiyah itu Kiai Haji Imaduddin tidak usah datang, wajib tidak datang, karena undangan di sana pasti isinya jebakan. Undangan itu dimaksudkan adalah membahas soal nasab Pak Alawi, dan sudah jelas sangat gamblang Pak Alawi tidak bisa membuktikan data dan fakta. Untuk undangan diskusi soal nasab ini, biarlah Kiai Haji Imaduddin istirahat atau mengajak berdiskusi di kampus dengan secara ilmiah. Dan ketika Rabithah mengundang ingin menyelesaikan, ingin berdiskusi soal nasab ini, cukuplah Kang Wali TikTok yang mewakilinya atas nama pribadi. Saya sendiri juga siap berdiskusi dengan Rabithah Alawiyah soal nasab tadi, soal rungkatnya nasab Pak Alawi tadi. Tidak usah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, itu kalau berdasarkan kajian kitab.
Tapi kalau berdasarkan secara ilmiah, ya memang harus di kampus. Berdasarkan kitab saja, saya pribadi siap mewakili Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, hanya mengajukan beberapa pertanyaan yang juga pernah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Di antara 12 pertanyaan itu, cukuplah nomor 1, minta jawaban real, bukti, fakta kitab. Mana bukti kalau Ahmad Isa Ahmad Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman. Itu nomor 1. Mana bukti kalau Ahmad Isa itu hijrah, Ahmad bin Isa itu hijrah. Yang kedua, mana bukti ada Ubaidillah itu anak Ahmad Muhajir. Itu saja yang perlu ditanyakan. Kalau itu sudah bisa membuktikan, baru kita lanjut kepada pertanyaan-pertanyaan yang 10 lainnya. Ini yang justru sangat tambah. Jadi, undangan nasab ini para netizen menganjurkan dan bahkan mewajibkan Kiai Haji Imaduddin dan teman-temannya, termasuk Kiai Haji Roma Irama, kemudian ada Manahem Ali, Guru Gembul, wajib tidak datang karena mereka diundang untuk ngobrol-ngobrol saja tidak berani. Nah, ini mau mengadakan di Robitoh Alawiyah. Kita sudah tahu ini adalah jebakan karena diundang di tempat Robitoh Alawiyah, dan kita tahu Robitoh Alawiyah itu adalah sarangnya penipu. Sudah pasti nanti akan tipuan-tipuan dan framing-framing yang akan menjatuhkan, menggiring bahwa orang-orang yang membahas nasab Alawi itu tidak punya kompetensi dan tidak bisa diterima. Itu framing yang pertama. Yang kedua, pastikan mereka juga tahu bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sudah pasti, mereka tahu sudah pasti tidak akan datang, dan itu akan di-framing lagi sebagai orang yang kabur. Makanya dalam Instagram mereka sebutkan ucapan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang awal-awal itu mengajak diskusi 3 hari 3 malam. Itu selalu dimuncul-munculkan. Padahal diskusi itu arahnya tidak sama dengan arah yang disiasati oleh Robitoh Alawiyah hari ini. Diskusi waktu itu adalah tantangan kepada Bahar Smith yang ngomongnya ngaco. Jadi kalau mau diskusi 3 malam, 3 hari 3 malam, itu boleh-boleh saja. Tetapi saat ini yang harus, kalau mau berani, adalah di kampus. Maka dalam podcastnya Gus Fuad bersama Dr. Sugeng Sugiharto, ini Robitoh Alawiyah kurang ajar. Mereka pengungsi, masa mengundang pribumi. Harusnya mereka pengungsi itu datang baik-baik, ketemu baik-baik dengan pribumi, dan diskusi, tetapi diskusinya adalah terbuka, tidak tertutup, tidak tipu-tipu seperti di Robitoh Alawiyah itu. Nanti akan ada framing. Jadi diskusinya, kalau menurut Dr. Sugeng Sugiharto, harus ada di Fakultas MIPA. Karena di sana ada profesor-profesor ilmu modern dan ada orang-orang yang punya kompetensi. Tapi kalau di Robitoh Alawiyah, tidak perlu, wajib tidak datang, dan itu hanya framing dan ada jebakan. Seperti zaman dulu, Belanda, Pak, adakan diskusi, lalu di framing dan ditangkap itu waktu itu. Nah, saudara sekalian, sebetulnya kalau mau diskusi, ini ada tantangan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bahwa diskusi itu sudah direncanakan tanggal 10 September di Universitas Negeri Wali Songo, Semarang. Silakan Robitoh Alawiyah dan dengkotnya panggil aja ahli nasab yang ngomong tentang DNA, siapa Fikri, siapa itu, silakan bergabung di sana. Karena di Universitas Islam Negeri Wali Songo itu sudah direncanakan pada tanggal
10 September. Dan inilah jawaban menantang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantami. Bahwa ada informasi ya, bahwa Kiai Haji Imaduddin Al-Bantami beserta kawan-kawan itu diundang oleh Robitoh Alawiyah dalam rangka diskusi. Apakah itu benar ya, undangan itu sudah sampai kepada Kiai? Ya, sebenarnya ini asalnya ada dari sebuah universitas mau mengundang saya dengan Mas Rumel, Universitas Islam Wali Songo, ingin mengadakan acara diskusi nasab ini di Universitas Islam Wali Songo dari lembaga pemberdayaan masyarakatnya gitu. LPPM apa itu istilahnya. Nah, udah menghubungi saya, nanti katanya dengan Mas Rumel. Saya siap. Kemudian ada informasi lagi bahwa Mas Rumel tidak siap tanggal 10 September kalau tidak salah. Tanggal 10 September saya diundang oleh Universitas Islam Negeri Wali Songo gitu. Dengan Mas Rumel. Saya siap. Oke, saya siap kata saya. Kemudian ada SMS lagi. Kiai, ternyata Mas Rumel tidak siap tanggal 10 September karena suatu hal. Katanya mau ke luar negeri, ya kan? Ya udah, kalau nggak mau kan, berarti tidak bisa kita untuk berdiskusi dengan Mas Rumel. Tapi akhirnya sekarang saya mendapatkan undangan dari Rabita Alawiyah untuk diskusi bukan di Wali Songo itu, di Universitas Islam Negeri Wali Songo, tetapi di kantor Rabita Alawiyah sendiri di kandang. Nah, saya kira ini kita mengundang beberapa kali tidak ditanggapi, tidak ada balasan. Sudah 5 kali nih kalau tidak salah. Pertama undangan dari Kiai Badri yang ingin memfasilitasi saya dengan Ustadz Taufik Segaf berdiskusi tentang nasab di Pasuruan. Kalau tidak salah itu tahun 2003 ya. Itu di Pasuruan, itu tidak bersedia Ustadz Taufik Segaf. Kemudian rasanya saya mencatat ini ada 5 kali undangan yang Ustadz Taufik Segaf atau Rabita Alawiyah tidak mau datang. Pertama 9 Juli 2023 difasilitasi Kiai Badri tidak mau. Yang kedua 24 Agustus 2023 di UIN Syarif Hidayatullah, Rabita Alawiyah tidak datang. Kemudian tanggal 25 Agustus 2024 diskusi di Banten, di Kesultanan Banten, itu juga Rabita Alawiyah menyatakan tidak datang dan tidak mau untuk mengutus utusan. 3 November 2023 saya mengirim surat kepada Rabita Alawiyah tentang pertanyaan-pertanyaan. Pertama adalah tentang keberatan saya bahwa mereka masih mengaku turun Nabi. Yang kedua, kalau mereka masih keberatan bahwa mereka ini masih mengakui diri mereka keturunan Nabi dan keberatan tentang tesis saya, maka saya siap untuk berdiskusi dengan mereka dan saya tetapkan waktu itu tanggalnya 26 November. Namun mereka tidak kemudian membalas surat saya. Dan saya mensyaratkan apabila mau berdiskusi, karena ini adalah bab data, maka pertama harus ditulis dengan rapi. Proposisi 12 pertanyaan saya itu harus dijawab. Karena di sana mengandung data-data dan sumber. Sumber dan data harus diverifikasi dengan teliti. Kalau mereka mengatakan bahwa ada di dalam kitab pada abad ke-5, maka itu tidak hanya begitu sebuah pengakuan, klaim, tapi kita harus lihat kitabnya mana, apakah sudah dicetak atau belum. Kalau sudah dicetak, berdasar manuskrip apa? Penulisnya siapa? Ditulis tahun berapa? Selama ini ditaruh di perpustakaan mana? Apabila semua itu sudah terverifikasi, baru diterima. Tapi kalau hanya klaim-klaim, itu saya sering, Gus Ajis, menemukan klaim-klaim Ba'lawi ini dalam kitab-kitabnya tidak terverifikasi. Coba baca kitab Ar-Raddul Mufhim ketika Ba'lawi itu menjawab
daripada gugatan Syekh Murad Sukri Suwaidan tentang Ibnu Inabah di abad ke-9 yang tidak menyebutkan nasab Balawi. Itu ketika saya teliti verifikasi dari semua klaim-klaim mereka bahwa katanya ditulis dalam kitab Bahrul Ansar, ditulis dalam kitab Az-Zurqani, ditulis dalam kitab anu dan anu, ternyata setelah saya verifikasi semuanya tidak ada. Maka saya katakan, pernah saya mengatakan kalau diskusi tidak bisa dengan satu waktu, 1 jam, 2 jam, tapi memerlukan banyak waktu sampai 3 hari. Untuk apa? Untuk memverifikasi data-data itu. Karena kita bukan untuk kamu kalah, saya menang, bukan. Kalau kita diskusi untuk betul-betul mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Nah, sekarang diundang ke kandangnya, katanya tertutup, tapi tertutup disiarkan oleh Nabawi TV. Ya kan aneh ini. Yang ilmiah, tempat di kampus nggak mau datang itu Mas Romel, tapi kemudian setelah itu mungkin Mas Romel ketika diundang oleh UIN Wali Songo itu, kemudian laporan mungkin kepada Rabita Alawiyah, sehingga Rabita Alawiyah mengadakan acara pada tanggal 7 September itu, sebelum acara di Wali Songo itu. Dikira mungkin acara itu akan tetap dilaksanakan walau Mas Romel tidak datang, mungkin gitu kan. Nah, kemudian apakah saya akan datang? Ya jelas tidak mau datang. Kenapa? Dia diundang 5 kali enggak mau datang, ya giliran saya baru undang 1 kali ini, mungkin ya tidak datang juga. Yang ilmiah di kampus mereka tidak mau, tapi mereka mau mengundang di itu kantornya sendiri, di kandang sendiri. Udah, kalau memang mau berdebat dan berdiskusi dengan saya, sekalian aja jangan di Rabita Alawiyah, tetapi gunakan momentum di UIN Wali Songo itu tanggal 10 September. Nanti mungkin Mas Rumel yang sudah dihubungi oleh pihak UIN itu bisa dijadikan aja acaranya tanggal 10. Silakan di situ. Katanya kan ada tim-tim daripada Rabita Alawiyah yang siap untuk di Rabita Alawiyah itu. Ada Mas Rumel, ada Al-Mashhur, Idrus Al-Mashhur, ada Fikri Syahab, ada siapa lagi itu. Silahkan itu, bariskan saja, nggak usah banyak-banyak orang. Saya untuk masalah nasab dan sejarah cukup saya. Mungkin untuk tes DNA itu dibutuhkan Dokter Sugeng. Kalau dari pihak mereka silakan, mau 10, mau 20, baris saja itu di UIN Wali Songo. Silakan bertanya, atau saya yang akan menanyakan kepada mereka tentang suatu hal daripada proposisi saya. Saya akan menanyakan, mereka juga boleh bertanya semuanya. 20 orang bariskan, saya sendirian. Kemudian tentang tes DNA nanti akan Dokter Sugeng. Kenapa? Ya karena kalau misalnya itu di tempat yang tidak netral, di Rabita Alawiyah, itu belum apa-apa udah banyak yang SMS kepada saya, Gus Ajis, jangan datang, jangan datang, jangan datang kan. Nah ini persis seperti kemarin itu di yang diinisiasi oleh para kuncen-kuncen Kesultanan Banten itu. Ya, jadi saya kira kalau memang betul untuk mencari kebenaran, betul-betul untuk berdiskusi, ya saya kira kalau sekelas ormas, sekelas Rabita Alawiyah yang sudah ada Kemenkumhamnya, ya punya juga jaringan, ya itu bisalah untuk meminta kepada Menag, misalnya Menteri Agama atau Menkumham atau Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan, untuk memfasilitasi diskusi nasab ini dengan santai, dengan ilmiah, dengan berbasis kajian yang mencerahkan gitu. Bukan untuk membenarkan, untuk mencari pembenaran saja, tetapi untuk betul-betul mengkaji secara ilmiah. Saya kira itu lebih elegan, lebih kesatria, ya lebih bisa dipercaya oleh masyarakat gitu. Misalnya Rabita Alawiyah menghubungi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Nah, UIN Syarif Hidayatullah dulu kan pernah juga untuk mengadakan acara saya dengan Profesor Said Akil Hussein An-Murawar. Kemudian beberapa hari sebelumnya itu
dibatalkan. Ini saya tidak tahu pembatalannya berdasarkan pertimbangan apa. Yang jelas seminar nasab antara saya dan Profesor Agil Hussein Al Munawar tidak jadi. Ya, saya kira demikian, Gus Aziz. Jadi intinya kan begini. Intinya kalau memang mau untuk menggali, menjawab tesis-tesis saya itu bisa di tempat yang netral, bisa di tempat yang ilmiah, yaitu di kampus. Silakan. Kebetulan itu dari UIN Wali Songo, di lembaga pemberdayaan masyarakatnya itu ingin mengadakan acara itu, dan Mas Rumel itu sudah diundang tapi dia tidak bersedia karena katanya mau keluar negeri tanggal 10 September. Nah, itu dijadikan aja. Kalau dia itu tanggal 7 September ada di Jakarta, kan berarti kayaknya belum pergi ke luar negeri tanggal 10 itu. Itu bisa diadakan di UIN Wali Songo aja. Insya Allah saya akan datang, kita bisa diskusi. Silakan banyak orang dari pihak mereka. Nanti kita sendirian akan menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan mereka, dan nanti saya akan balik bertanya kepada mereka tentang sumber-sumber yang mereka punya tentang nasab mereka. Ya, saya kira itu akan lebih elegan dan akan lebih bermartabat. Demikian. Siap, terima kasih Yai.